Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Bapak Fauzidin, Mas Lutfi Anan, Mas Bagus, Mbak Wulan, sama Mbak Dwi. Kami akan mempresentasikan praktikum makanan uji karbohidrat. Adapun alat dan bahan terdiri dari yang pertama piring, kemudian pipet, kemudian pisang, apel, nasi, telur, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium diosida. Adapun prakteknya silakan simak video tersebut. Adapun pertama-tama kita akan melarutkan kalsium diosida 2-3 tetes ke masing-masing bahan. Yang pertama, yang kedua biskuit, yang ketiga telur putih, yang keempat tepung terigu, yang kelima margarin, tahu putih, dari ke-10 bahan yang kita ujikan setelah dikasih 2-3 tetes yodium yang berubah warna keunguan, yaitu pertama nasi, kedua biskuit, ketiga tepung terigu. Adapun yang lain tidak berubah warna. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat pada uji karbohidrat yaitu pertama nasi, kedua biskuit, ketiga tepung terigu. Selain itu tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu uji lemak. Adapun tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Di antara alat dan bahan yang dibutuhkan pertama 1 piring plastik 2, kemudian 2 pipet, kertas sampul coklat berukuran 10, 12, lampu senter, lilin, sendok, kemudian margarin, wortel, seledri, singkong, biji jagung, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air mineral. Oke, pertama-tama kita ambil minyak goreng pada pipet, kemudian kita tuangkan pada kertas coklat. 2-3 tetes. Yang kedua, isap air dengan pipet. Oke. Kemudian diteteskan di atas kertas coklat 1, 2, 3 tetes. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih sekitar 10 menit. Yang pertama yaitu kita kemiri yang sudah ditaruh di atas kertas merah, kemudian kita gosok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita gosok, kita pindahkan. Oke. Selanjutnya kita panaskan margarin dulu di atas sendok. Setelah margarin larut, kita teteskan ke atas kertas yang sudah kita siapkan. 1, 2, 3, 4. Oke. Yaitu seledri, kita gosok-gosok seperti tadi 10 kali mungkin. 1. Oke, setelah selesai sama 10 kali. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu wortel. Sama seperti yang tadi, kita gosok sampai beberapa kali. Oke, sudah selesai. Kemudian lanjut ke biji jagung, kita gosok lagi. Selanjutnya singkong kering, sama seperti yang tadi, kita gosok dulu. Oke. Selanjutnya kacang.
Oke, setelah itu pepaya sama kita gosok-gosokkan. Oke, setelah pepaya setelah itu santan kita teteskan. 1, 2, 3 tetes. Setelah santan yang terakhir yaitu susu. Oke, setelah itu lanjut. Kita diamkan selama kurang lebih 7-10 menit. Setelah minyak didiamkan selama 10 menit, lalu ditaruh pada pencahayaan, kemudian kita raga pada air juga. Jadi dari hasil pengamatan bahwa minyak mengandung lemak jika dipegang atau diraba terasa licin, dan bila ditempelkan pada kertas maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak seperti contoh pada kertas ini. Kemudian jika air diteteskan pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap sehingga kertas akan kering kembali seperti contoh pada kertas pada saat ini. Tetapi bekas minyak tidak akan hilang karena menempel pada kertas karena minyak tidak menguap. Oke, terima kasih. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang pertama yaitu kemiri. Setelah beberapa menit kita diamkan, kemudian kita center. Yang pertama kemiri yang diungkap pada kertas coklat, kemudian didiamkan selama 10 menit, meninggalkan bekas noda minyak yang menandakan kalau kemiri mengandung lemak. Lanjut yang kedua, yaitu margarin. Margarin yang dilelehkan kemudian diteteskan pada kertas coklat, didiamkan selama 10 menit, meninggalkan bekas noda minyak yang menandakan kalau margarin juga termasuk mengandung lemak. Yang diusap pada kertas coklat kemudian didiamkan selama 10 menit, tidak meninggalkan bekas noda minyak yang menandakan kalau seledri tidak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu wortel. Wortel setelah didiamkan selama 10 menit dan diusap selama 10 kali juga termasuk tidak mengandung lemak. Lanjut. Mana baiklah. Berwarna hijau. Biji jagung kering yang diusap pada kertas coklat kemudian diam selama 10 menit tidak meninggalkan bekas noda minyak yang menandakan kalau jagung termasuk tidak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu singkong kering. Pada singkong kering tidak meninggalkan mengandung minyak, jadi tidak termasuk lemak, mengandung lemak. Lanjut. Kacang tanah kering yang diusap selama 10 menit dan meninggalkan bekas noda minyak yang menandakan kalau kacang tanah mengandung lemak. Pepaya ini kategorinya tidak mengandung lemak karena setelah didiamkan selama 10 menit tidak ada bekas noda. Yang kemudian santan ini ditemukan pada kertas coklat minyak yang diatur. Santan termasuk kategori yang mengandung lemak karena meninggalkan bekas minyak. Dan yang terakhir adalah susu. Jelas bahwa susu termasuk kategori yang mengandung lemak karena meninggalkan bekas pada kertas. Oke. Sekian itulah hasil presentasi dari kami yang diuji lemak. Selanjutnya akan praktikum pada uji protein. Selanjutnya kita dari kelompok 7 akan mempraktekkan uji protein yang ketiga. Ada beberapa bahan. Yang pertama satu pipa plastik, yang kedua 2 pipet, kemudian 1 lilin, kemudian alas gelas, yang ketiga sendok, kemudian korek api, jepitan jemuran, kertas label, air kapur, air mineral, kemudian gula pasir. Setelah itu putih telur, roti atau biskuit, 1 iris tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, kemudian yang terakhir kangkung. Terima kasih. Panggang pakai lilin. Yang pertama yaitu seledri, kita bakar. Kemudian kangkung. Oke, selanjutnya tempe.